Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali nih di channel Study Student bersama saya Sabriansyah. Dan pada video kali ini kita masih belajar tentang pemrograman dasar dan kita akan memulai menggunakan framework CSS yang kita akan gunakan adalah Bootstrap. Tapi sebelum kita mulai videonya teman-teman semuanya, saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk sponsor kita di video kali ini, yaitu Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia web hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan beragam, mulai dari unlimited hosting, cloud VPS, domain, sampai layanan website instan. Ada banyak keunggulan Niaga Hoster, di antaranya harga yang terjangkau dengan kualitas hebat, sehingga kita mendapat fitur yang lengkap mulai dari auto install WordPress, cPanel, hingga SSL gratis. Niaga Hoster juga menjamin server yang uptime sehingga website kita selalu online setiap saat. Keunggulan lainnya yaitu hosting super cepat diimbangi dengan keamanan website ekstra yang memungkinkan website kita terlindung dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya. Tidak hanya itu, Niaga Hoster juga mempunyai tim support yang selalu sedia membantu kita kapan saja ketika kita mempunyai kendala atau permasalahan. Cukup dengan mengklik tombol live chat di pojok kanan bawah pada website, dan tulis serta kirim kendala kita, tim support Niaga Hoster langsung sigap membantu kita. Dan saat ini, Niaga Hoster memberikan diskon yang sangat besar up to 75% untuk salah satu layanannya yaitu paket personal. Jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga 10% lagi, sebelum checkout teman-teman bisa masukkan kode kupon SWSKUI, lalu tekan tombol gunakan. Jadi lumayan banget, kita dapat potongan harga berkali-kali. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang lagi cari web hosting untuk website atau aplikasi teman-teman, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lengkap. Mengingat perkembangan zaman yang serba IT, upgrade sekarang dan awali kesuksesan Anda bersama Niaga Hoster. Oke teman-teman semuanya, jadi kita langsung ke materi utamanya ya. Kita langsung mulai menggunakan Bootstrap lewat link atau menuju ke halaman resmi Bootstrap yaitu getbootstrap.com. Kita sudah membahas singkat mengenai Bootstrap di video sebelumnya, kita udah berkenalan juga dan saatnya sekarang kita akan mulai menggunakan Bootstrap gitu. Oke, langsung ke getbootstrap.com. Jadi untuk menggunakan Bootstrap 5.2 teman-teman semuanya, ini versi terbaru untuk saat ini, saat video ini dibuat. Itu versi 5.2. Ada 3 cara untuk menggunakan Bootstrap ini. Yang pertama via NPM atau Node Package Manager. Nah cuman kita nggak pakai ini karena sistem requirement-nya atau yang diperlukan banyak banget dan kita belum sampai ke situ, kita nggak pakai cara ini. Kita skip untuk yang cara menggunakan Bootstrap menggunakan NPM atau Node Package Manager. Nah, kemudian untuk ke dokumentasinya kita langsung aja bisa read the docs di sini atau lewat docs di sini. Oke, kita tunggu. Nah, di sini di bagian introduction, oke, di sini ada quick start-nya. Kita akan mulai menggunakan Bootstrap. Caranya gampang banget, di sini ada HTML-nya. Kalaupun kita mau langsung include via CDN ya, via CDN atau Content Delivery Network, itu kita bisa pakai yang kedua ini. Oke, jadi file CSS sama file JavaScript-nya itu sudah disimpan di cloud-nya Bootstrap. Kita tinggal panggil gitu. Contoh, kita pakai CDN dulu yang pertama. Kita copy, pastikan ini pakai internet ya teman-teman semuanya. Internetnya jalan, karena ya nanti kita akan narik file CSS-nya di cloud-nya Bootstrap sama JavaScript-nya di cloud-nya Bootstrap. Gitu, pastikan ada koneksi internet. Kemudian kita buka untuk Visual Studio Code-nya, bikin folder gitu ya. Kemudian kita bikin di sini index.html misalnya. Sip, kemudian kita paste yang tadi kita sudah copy ya di sini tadi. Oke, ini kita sampingkan dulu deh. Kayak gini. Sip. Ini kita udah copy, kemudian di paste di sini. Kita langsung klik kanan. Oke. Klik kanan, kita buka via live server aja deh. Nah ini. Oh sorry, saya bukanya malah di Edge ya, karena default browser saya Edge ada di layar bawah ini nggak ketahuan. Oh, ini dia. Sip, kita tunggu terlebih dahulu karena ini butuh koneksi internet untuk ngambil file CSS sama file JavaScript. Kalau internet teman-teman sakti gitu ya, agak atau lumayan cepat, ini pasti gampang banget kebukanya.
Ini mohon maaf ditunggu sebentar karena internet saya agak lemot. Udah beres teman-teman semuanya, hasilnya seperti ini. Oke, jadi ini paling enggak tulisan hello world-nya itu bukan tipe yang serif gitu ya. Kalau tipenya serif secara default kan gini ya. Misalnya saya matikan dulu untuk JavaScript sama CSS-nya. Tuh kayak gini. Gitu. Paling enggak sekarang ini hasilnya kayak gini. Bentuk teksnya atau jenis fontnya udah beda. Gitu. Nah, itu caranya. Yang pertama kita bisa pakai CDN. Gitu. Atau tadi yang pertama pakai npm. Kita skip untuk cara itu cara yang lebih maju. Kita belum belajar tentang itu, kita belum sampai belajarnya ke situ. Cara yang kedua pakai npm, ini udah berhasil pakai koneksi internet. Ini kita nggak perlu download file CSS sama JavaScript-nya. Kemudian yang ketiga cara yang offline, kita download untuk HTML sama CSS-nya. Oh ya, ini ada pemberitahuan terlebih dahulu ya. Kalau kita pakai CDN link ini, kita itu dikasih dua opsi. Kalau kita nanti menggunakan juga popper gitu ya, jadi settingan untuk script kita nggak satu tapi dua. Ini kita copy aja. Ini yang lebih lengkapnya, walaupun kita nggak pakai gitu ya. Ini komentarin dulu. Nah, pakai dua ini. Untuk sekilas sih ya sama aja gitu, hasilnya sama aja. Cuman nanti kita bisa menggunakan popper gitu. Ini cara yang CDN teman-teman semuanya. Terus yang berikutnya kalau kita itu via offline ya, kita nggak perlu koneksi internet, kita download file CSS sama JavaScript-nya gitu. Ke download di sini. Kemudian kita ke bagian ini, compiled CSS NGS. Oke, kita bisa download aja di sini. Kita tunggu proses downloadnya. Oke, udah selesai nih downloadnya. Sekarang kita bisa buka di file explorer kita, di download. Nah, terus ini ya. Oke, kemudian kita buka lalu ekstrak. Kita ekstrak. Oke, di sini aja deh. Oke, kemudian kalau udah di dalamnya itu ada file CSS-nya sama file JS-nya atau JavaScript-nya. Nah, ini kita bisa cut aja, pindahin ke directory kita ya. Kita bisa pindahin, cut langsung. Oke, kita cut, lalu kita pindahin ke directory dari project kita. 25 mulai menggunakan Bootstrap. Nah, di sini paste. Di situ ya. Kemudian saya akan rename jadi assets. Gitu, karena di dalamnya banyak aset kayak CSS, JavaScript, lalu nanti ada image kalau mungkin banyak gitu. Sip, seperti ini. Sekarang nggak gini lagi cara ngelinknya kita, ini kan via CDN. Kita hapus terlebih dahulu kayak gini, tampilannya jadi default. Oke, kemudian teman-teman semuanya, kita untuk CSS-nya kita hubungkan ke assets, masuk ke assets, kemudian ke CSS, lalu bootstrap.min.css. Nah, ini. Oke, kenapa kok kita pilih yang min? Apa bedanya sama yang bootstrap.css? Kalau yang min itu dia sudah diperketat. Ini mana ya? Bootstrap min. Mana nih? Bootstrap, nah ini nih. Kalau yang min itu nggak ada spasinya ya. Udah di minified lah. Terus kalau yang Bootstrap CSS itu masih standar tuh kayak gini. Walaupun isinya sama aja, cuman untuk filenya itu lebih kecil yang pakai min gitu. Tuh, ini udah berubah. Terus untuk yang JS, tadi yang mana ya JS-nya ya? Itu kita linkkan ke bagian, bentar, kita balik lagi. Berarti ini script ini, terus src, atribut src, kita masuk ke assets, ke JS, terus kita ke bootstrap.min.js. Ini kalau tanpa popper kayaknya. Bener nggak? Kalau ini, oh, bootstrap bundle.min.js. Terus ini, yang pertama ke popper. Oke, kita arahkan dulu ke popper. Ada nggak popper? Popper, oh nggak ada.
Oke, jadi kalau via offline itu nggak bisa pakai popper. Gitu caranya, berarti ya tadi. Kita langsung ke bootstrap bundle.min.js. Ada nggak bootstrap bundle? Bootstrap bundle.min.js. Nah ini. Sip, udah. Tampilannya sama aja. Cuman bedanya ini nggak pakai koneksi internet. Karena file CSS sama JS-nya semuanya udah kita download. Gitu. Itu beberapa cara teman-teman semuanya menggunakan Bootstrap. Materi berikutnya itu kita akan membahas mengenai containers. Oke, jadi di sini ada containers di bagian layout. Jadi containers itu apa? Jadi container itu kan artinya adalah wadah gitu ya. Wadah adalah blok pembangun dasar Bootstrap yang berisi gitu. Atau yang melapisi dan menyelaraskan konten kita dalam perangkat atau area pandang tertentu. Jadi kalau teman-teman semuanya misalnya di mana ya, atau di detik.com saya contohkan. Detik.com gitu, sama yang satunya di developer Mozilla misalnya. Gini. Ini kenapa kesini? Kesini dong. Oke, kita tunggu kedua website ini muncul terlebih dahulu, atau sambil nunggu kita langsung aja kali. Jadi teman-teman semuanya, kita kalau pakai Bootstrap nggak seenaknya bisa langsung H1 gitu ya. Kemudian di bawahnya ada P, tulisannya apa gitu. Ini mungkin dalam kasus 1-2 ini bisa. Atau ini mepet banget. Nah ada kalanya ini nggak seperti ini teman-teman semuanya. Itu kayak di internet ya. Oke, ini kalanya nggak seperti ini. Oke, jadi nanti kalau kita pakai kontainer, jadi kontainer itu adalah pembungkus dasar untuk elemen kita, elemen yang ada di dalamnya, atau pembungkus paling luar. Jadi si elemen atau konten kita itu mau digimanakan. Contoh, kalau kita ini ada beberapa kontainer, ada kontainer doang, ada kontainer sama nanti min breakpointnya. Breakpointnya itu ada SM, MD, LG, XL, XXL gitu ya, sama yang satunya kontainer fluid. Yang pertama, kalau kita mau konten kita nanti ada di sini, oke, di sini agak ke dalam gitu ya, kita pakai yang namanya kontainer fluid, kontainer doang. Jadi div dengan kelas kontainer gitu. Kita cut ke sini. Ini kita tab, ini rapiin dikit. Nah, kayak gini. Jadi konten kita agak masuk ke dalam. Ini udah kebuka. Nah, ini kayak gini nih, agak masuk ke dalam. Gitu, itu kayak pembungkus luarnya kan rata ya nih. Daripada kita tadi nggak pakai kontainer atau nggak pakai wadah, jadi kita mepet tuh. Nah kita nggak mau. Jadi itu ada beberapa setelan kontainer. Yang pertama kontainer doang agak masuk ke dalam gitu kayak gini. Tuh sama ya, hampir sama. Gitu. Kemudian ada kontainer min fluid. Nah kalau kontainer min fluid dia itu sebenarnya mentok, cuman ada kayak jaraknya, jadi nggak terlalu mepet banget gitu. Terus yang settingan ketiga kita bisa pakai kontainer div dengan kelas kontainer, kemudian min breakpointnya. Breakpointnya itu bisa SM, MD gitu ya, nanti kita akan bahas. Ini misalnya SM dulu, misalnya hasilnya adalah dia agak ke tengah gitu. Jadi ini cara bacanya, kalau SM itu akan 100%. Oke. Kalau display kita itu width-nya di bawah 576 pixel. Cara ngeceknya gimana? Gampang. Klik kanan inspect. Kemudian si ininya, si inspect-nya taruh di kanan aja biar gampang. Di sini ada nih. Oke. Nah, tadi ada. Kalau di bawah 500 sekian tadi, dia 100% kan? Gini, 100% width-nya. Cuman di atas itu tuh dia agak ada longgarnya. Kalau di atas itu oke, dia akan 540 pixel. Kalau di atas 768 pixel, dia akan 720 pixel. Nah gitu. Sip ya. Terus ini kalau di atas 992 maka settingannya segini.
Hampir sama kayak kontainer kontainer doang tadi. Cuman kalau MD misalnya, MD gitu. Kalau MD kayaknya sama aja. Cuman kita coba lari ke LG. Mungkin teman-teman udah paham ya tadi ya. Ini untuk area misalnya displaynya widthnya segini, lebih dari segini, lebih kurang gitu ya, maka tampilannya seberapa gitu. Misalnya saya mau XXL deh, biar lebih beda aja. XXL. Tuh, jadi widthnya 100. Oke. 100 sampai di atas 1400, maka displaynya adalah 1320 pixel. 400. Oh, ini nggak bisa sampai 400 ya. Terus saya longgarin deh. Tuh. Berubah dia tuh. 100% widthnya, terus ini berubah. Tuh. Gitu. Jadi itu wadah paling luar yang digunakan kalau kita menggunakan Bootstrap. Namanya container. Saya mau container aja deh, gini. Sip. Lanjut lagi pembahasan yang kedua, yaitu grid system. Ada di bawahnya, tetap di menu layout. Jadi di sini gunakan Flexbox Grid Mobile First kami gitu. Mobile First kami yang kuat untuk membangun tata letak dari semua bentuk dan ukuran berkat sistem 12 kolom kami. 6 tingkat responsif default, variabel, SAS dan mixin, dan lusinan kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, jadi grid system ini fungsinya untuk apa? Jadi untuk membuat konten kita itu ada beberapa kolom gitu. Contoh kayak gini. Oke, mungkin teman-teman sering lihat kalau ada kumpulan gambar, contoh kayak gini nih. 1, 2 gitu ya. Itu namanya grid system. Kalau di Bootstrap kita bisa mengatur tata letak berdasarkan kolom. Nah, jumlah keseluruhan dalam satu baris itu 12 kolom gitu. Makanya sekarang kalau saya tanya nih, ini kan ada 2. Sedangkan kalau di Bootstrap itu ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Nah, kalau 12 dijadikan 2 kolom kayak gini, berarti satu objeknya berapa kolom? Jawabannya kan 6 ya. 6 tambah 6, 12 gitu. Mudah-mudahan teman-teman paham nih. Kayak ini nih. 12 kolom dibagi 3 konten. Berapa jatuhnya? Jadi 3, 3, 3. Nah, cuman kita bisa contek aja kali ya. Misalnya, ini kita contek. Kita masukin di bawah P gitu. Di sini. Kita komentarin grid system gitu. Ini N grid system. Tapi di sini udah rapi kebetulan. Jawabannya kayak gini. Atau ini kita itu sorry nggak usah pakai kontainer karena udah yang tadi. Ini nggak usah, rapiin lagi. Ini untuk ngasih border, kasih kelas aja border. Gitu. Ada kan? Ada. Nah, ini border. Oh, bukan di situnya. Di sini, di call-nya. Call ini saya mau kasih kelas border supaya ada bordernya. Oke, gini. Jadi kalau kita itu mau bikin beberapa kolom, kita harus definisikan terlebih dahulu kelas row teman-teman semuanya. Nah, ini kan di dalamnya ya. Jadi di luarnya harus ada div dengan kelas row, mendefinisikan bahwa di dalamnya ada beberapa konten yang sejajar yang ngambil beberapa kolom gitu, row. Itu baris, 1 baris gitu. Ini ada 3, jadi 3 kolom. 1, 2, 3. Walaupun sebenarnya di Bootstrap itu 12 kolom. Nah, ini udah otomatis kalau kita bikin 3 konten, maka otomatis disejajarkan dan disamaratakan untuk width-nya. Jadi kayak seakan-akan selaras gitu. Sip. Kemudian kalau kita duplikat 1 lagi, kayak gini, 4 gitu. 4. 1, 2, 3, 4. Sama. Terus kalau kita sampai 12 deh mungkin. Ini kan harus ada 4 ya. Ini berarti 8, 12. Oh, nggak bisa. Bisa dong harusnya. Ini 8, ini 12. Oke, 12. Tuh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Kalau kita tambahin 1 lagi. Nih.
Oke, 13 tuh 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tambahin satu lagi misalnya. Tuh, kalau kita mau settingnya dia menurut berapa kolom yang kita bikin, itu dengan cara kasih aja kontennya kelas kolom. Gitu, dia akan nurut. Nah, cuman kalau kita mau nyetel sendiri gitu ya. Kita mau nyetel sendiri, kita harus pakai yang namanya call min breakpoint. Contoh, ini ada beberapa nih. Contohnya ada di sini nih, kayak call 6, call 5 gitu. Contoh ya, ini kita udahin dulu yang bagian row ini. Jadi kita bisa bikin di sini bawahnya div dengan kelas row titik ya. Kalau kita mau ngasih div kelasnya apa, langsung titik aja. Kalau div ID-nya apa, pakai pagar titik row gitu ya. Kemudian di dalamnya saya mau ada div dengan kelas call 5 dan titik call 7 misalnya gitu. Gitu. Ini saya kasih kolom 1. Ini saya kasih teksnya kolom 2 gitu. Ini untuk callnya saya mau kasih dia border. Kelas border itu kalau di Bootstrap stylenya nanti dikasih border tipis. Nah kayak gini. Oh, saya mau dia ada di bawah deh. Jadi ini yang atas ini saya mau margin bottomnya MB 5 gitu misalnya. Jadi udah dibikin otomatis margin bottom berapa gitu. Simple tuh. Ini berarti ini 5. Oke, ini saya tulis 5 aja. Ini 7. Totalnya kan gitu. 12 tuh totalnya. 5, 7. Gitu. Kemudian kalau saya mau tambahin satu lagi di sini. Div kelasnya call sama satu lagi border, bisa nggak? Ini kolom 1 aja. Bisa nggak? Jawabannya tidak bisa. Karena kenapa? Karena dalam satu baris, kalau kita mau custom di Bootstrap hanya menyediakan 12 gitu. Contoh lagi, kalau ini berarti kita settingnya 6 gitu ya, berarti kan 5 tambah 6, 11, masih sisa 1, boleh tuh. Cuman kalau kita maksa di sini 2, nggak bisa. Kenapa? Ya karena 5 tambah 6 kan 11, tambah 2, 13, ya nggak bisa. Gitu, karena penuh. Itu harus 12. Nah ini 11 ya, 11. 5, 6, 11, sisa 1, nggak apa-apa. Gitu, cuman nanti kalau lebih dari 12, ya larinya ke bawah. Gitu teman-teman semuanya. Terus nih, ini kita duplikat aja kali. Kita duplikat di bawahnya. Ini kita tutup. Nah, kita main yang di sini sekarang. Ini kasih MB5 margin bottom 5 kayak gini. Sip, kita sekarang yang ini. Atau kita komentarin gini aja kali. Ini atau kasih H2 grid sistem otomatis. Gitu ya kan, kita tadi cuman kasih call gitu. Kalau ini berarti grid sistem dengan berapa kolom? Berapa kolom? Gitu. Sip, terus yang bawahnya apalagi nih? Yang bawahnya kita bisa mengikut sertakan gitu ya, mengikut sertakan breakpointnya. Itu breakpoint itu tadi ada SM, ada MD, ada XL gitu ya. Coba di sini jelasin nggak beberapa breakpointnya? Kita scroll ke bawah lagi. All breakpoint. Oh enggak. Bukan di all breakpoint, di variabel mungkin. Nah ini ada XS gitu ya, extra small, kemudian SM, MD, LG, XL, XXL. Nah ini teman-teman bisa cari tahu tadi untuk skema width dari layar itu berapa dan dia akan ngapain gitu. Seperti yang di breakpoint tadi. Contoh, ini kita akan kasih H2
H2 grid system dengan breakpoint. Gitu. Contohnya, ini kita bisa hapus terlebih dahulu. Ini misalnya kolomnya 5. Tapi enggak cuman call 5 doang. Kita misalnya setting call MD 5 gitu. Terus untuk yang bawah duplikat aja. Ini berarti 7. Call MD 7. Apa yang terjadi? Coba kalau kita resize menggunakan yang tadi. Settingan MD medium segini. Nah, tuh. Jadi dia cuman lebih besar dari layar MD. MD itu tadi ya, MD itu 720. Jadi sekarang kalau layar kita 720 ke atas. Nih, lihat di sini. Tuh. Dia akan menyesuaikan tadi 5 dan 7 gitu. Cuman kalau di bawah itu jadi 12 kolom gitu teman-teman semuanya. Sip ya. Atau kita bisa setting lagi lebih keren. Contoh, ini saya akan jadikan berapa ya? Ini 3 deh. Ini ini 3. Terus ininya 4 deh. Jadi totalnya masih 7, sisa 5 ya. Jadi saya mau di sini class call MD berapa, sisa 5 ya, 5. Terus border ini kolom 5 gitu. Dan kayak gini. Bener ya? Oke, udah bener. Nah, cuman untuk yang terakhir ini saya mau kasih dia kayak gini, bisa nih. Jadi kalau settingannya itu MD gitu ya, atau di atas width 720, dia akan netral sesuai dengan kita mau ngasih dia berapa kolom, kan gitu. Kemudian selain itu, kalau call XS kita mau kasih 7 misalnya, boleh nggak? Bisa. Coba kita refresh. Nggak usah di refresh, nggak apa-apa deh. Oke. Misalnya di sini call 10 deh. Kayaknya tadi tabrakan. Call 10. Tuh. Jadi kita setting pertama dia itu call 10. Gitu ya. Atau defaultnya call 10. Cuman kalau layarnya di atas 720 pixel width-nya, maka dia jadi 5 gitu. Nah gitu. Jadi 5. 10. Gitu teman-teman semuanya. Aman ya. Ataupun bahkan gini. Call. Ini kan ini kecil terus semakin besar gitu. Ini ukuran MD, kita mau kalau XL. Kalau XL saya mau ini jadi 2 misalnya gitu. Refresh, atau nggak usah di refresh, tadi udah otomatis refresh. Tuh, jadi 2. Kalau MD dia 5, kalau XL dia jadi 2 gitu. Terserah, atur aja. Cuman kalau ini coba ya, ini settingannya gimana nih? Kita bisa tiru mungkin. Tuh, langsung jadi 12, rata semua. Tuh, jadi kalau ini gimana tuh? Coba kita contek aja kali. Kalau kita contek, ini kita duplikat. Ini MB5, ini pun sama deh. Kasih MB5. Ini grid system nyontek developer Mozilla gitu. Developer Mozilla. Terus tadi ada 2 kolom ya. 2 kolom itu sama-sama 6. Ini juga 6. Cuman ada 4 deh kayaknya tadi.
1, 2, 3, 4. Oke, kita udah berhasil tiru kayak gini. 1, 2, 3, 4. Atau sekalian aja deh. Tuh, kita contek ini ya. 1 aja. Kita contek. Jadi di sini ada misalnya H3, tulisannya ini. Sama ini. Ini P. Tulisannya ini. Titik, titik, titik. Gitu aja. Terus ini hapus dulu. Kita duplikat 4 kali. Tuh, wah. Enggak. Dah. Hasilnya kayak gini. Tuh, wah. Enggak. Gitu. Sip ya. Gini. Jadi ini kalau kita resize. Tuh, jadi 12. Dah, silahkan diotak-atik sendiri untuk grid system. Keren banget tuh. Sip. Kemudian kita lanjut lagi ke kolom teman-teman semuanya di sini. Kita agak bersenang-senang aja nyantai belajar Bootstrap. Ini menggunakan Bootstrap ya, bukan tutorial cara Bootstrap yang baik atau bagaimana. Kita cuman pakai Bootstrap aja. Jadi di sini teman-teman semuanya dikatakan bahwa pelajari cara memodifikasi kolom dengan beberapa opsi untuk penyelarasan, terus pengurutan gitu ya, dan penyeimbangan berkat Flexbox grid sistem kami. Lihat juga cara menggunakan 12 kolom untuk mengelola lebar elemen non-grid gitu. Sip. Jadi sebelum belajar kolom ya pastikan belajar grid system dulu yang tadi. Karena ini akan berkesinambungan dengan itu. Kolom. Gitu. Sip ya. Yang pertama, di sini ada alignment atau perataan gitu. Ada yang vertical alignment sama nanti ada horizontal alignment. Sip. Sekarang kita masuk ke yang vertical alignment gitu. Oke, ada kalanya nanti teman-teman semuanya. Ini berarti saya bisa bikin lagi aja di sini row atau copy aja dari sini deh. Copy. Ini paste di sini. Oh, sorry. Ini belajar kolom. And kolom gitu. Paste di sini. Terus ini saya akan hapus terlebih dahulu. 1 aja gini. Hasilnya kayak gini. Saya ganti di sini kolom. Kolom. Nah, ini kita belajar yang ini. Terus coba ini akan saya duplikat untuk yang kolomnya. Ini saya cuman mau ada 1 aja. Ini udah. Atau biar jadi 3 berarti pembagiannya 4, 4, 4. Ini. Terus saya cuman mau ambil segini aja. Sip. Udah. Jadi kayak gini nih. Jadi ada kalanya nanti konten kita itu nggak pas gitu. Ini ada beberapa baris, ini cuman ada 2 baris, ini ada 3 baris gitu. Ini kan kayak nggak selaras gitu. Contohnya kalau kayak gini nih, anggaplah ini ada 1, 2, 3, 4, 5 baris. Ini 5 juga, ini 5 juga, ini 5 juga. Cuman kalau kita inspect kemudian, sorry ya Mozilla, saya akan edit biar jadi pembelajaran. Ini saya edit cuman sampai sini. Di sini. Dah, tulisannya cuman kayak gini. Nah, kan nggak bagus ya. Kelihatannya kayak ada yang kosong gitu. Sip, itu nggak bagus. Ada kalanya konten kita nanti seperti itu. Nah, jadi dengan vertical alignment, kita bisa menyelaraskan konten kita. Mau di atas, atau di middle, atau di bottom. Caranya gimana? Tuh gitu ya, caranya di bagian pembungkus baris atau di kelas row-nya, kalau kita nanti mau dia itu berada di atas, artinya kita nanti kasih kelas dengan nama line item start gitu. Jadi nanti dia di atas di bagian row ya gitu. Coba kita akan lihat, ini kayaknya sama saja gitu. Sip. Jadinya dia di atas. Gitu ya teman-teman semuanya. Kemudian kalau kita mau ada di tengah gimana? Kalau kita mau ada di tengah, jadi ini bukan start tapi center gitu.
gitu. Tuh kayak seakan-akan lurus ke tengah. Kalau kita mau di bawah, kita kasih bukan center, bukan start, tapi end. Gitu, rata di bawah. Gitu, aman ya? Aman. Jadi itu, walaupun tipis-tipis, tapi kita juga belajar juga gitu. Nah, terus ini nih teman-teman semuanya. Vertical alignment juga, cuman ini sendiri gitu. Jadi kita bisa sendirian. Kalau tadi kita kan kumpulin via row. Jadi semua konten yang ada di dalam row, kolom-kolomnya, kita rata tengahkan, atau rata ataskan, atau rata bawahkan. Sekarang kita bisa atur sendiri-sendiri dari kontennya gitu. Dengan cara di bagian kolom kita bisa kasih kelas align, self, start, center, ataupun end gitu. Tapi di row-nya kita kosongin karena kita nggak mau grouping mainnya. Jadi kita mainnya itu per konten di sini. Kita paste, ini start bener, terus ini kita misalnya jadiin end, terus ini kita center. Semua dokumentasi udah lengkap, teman-teman tinggal baca saja. Nah gitu, ini top gitu ya, ini bottom, dan ini center atau middle gitu, udah beres. Kemudian kalau horizontal alignment, jadi nanti ada kalanya gini, ini versi vertical alignment. Kemudian saya mau bikin satu lagi di sini, H3 horizontal alignment. Gini, saya ada row gitu, terus di sama biar ada marginnya, margin bottom 5 gitu. Terus di bawahnya ada call berapa ya, 5, call MD 5 gitu, sama border. Ini saya kasih misalnya ada tulisan kayak gini aja deh gitu, sama satu lagi sama. Dah, untuk defaultnya kan kita itu mulainya dari kiri ya, makanya di sini terlihat kosong. Nah nanti ada kalanya kita emang sengaja 10 kolom, tapi kontennya agak kita tengahin gitu misalnya. Caranya gimana? Secara default dia kan dimulai dari kiri atas gitu. Kalau kita mau ada di tengah nih kayak gini, sengaja kita emang butuh 10 kolom, cuman kita agak tengahin kontennya. Jadi di bagian row-nya kita kasih justify content center untuk di tengah, oke? Atau justify content start, walaupun ini nggak perlu karena defaultnya juga dari kiri gitu, dan content end. Nanti ada satu lagi content around, between, evenly, silahkan dicoba-coba sendiri gitu. Hasilnya ada di bagian sini gitu. Sip, di bagian row tambahin center, spasi jangan lupa. Nah ini dia akan ada di tengah gitu. Sip. Terus kemudian kalau ini tadi apa tuh, center, start, end udah ketemu lah ya teman-teman semuanya. Kemudian kalau around itu nanti hasilnya dia akan ke tengah, cuman ada batasnya gitu. Sedangkan kalau between dia itu kiri kanan, mentok ke kiri, mentok ke kanan juga. Kalau yang evenly, ya dia sebenarnya kayak yang tadi, kayak yang around, cuman bedanya dia lebih sempit aja. Dia agak lebih menahan ke dalam. Gitu, silahkan dicoba-coba sendiri teman-teman semuanya. Sip ya, lanjut kita ke bagian gutters. Jadi gutter gitu ya, atau talang itu adalah bantalan di antara kolom kita. Digunakan untuk memberi ruang secara responsif dan menyelaraskan konten dalam grid sistem Bootstrap gitu. Jadi fungsinya gutter itu buat ini ngasih jeda atau ngasih spasi atau ngasih ruang di antara konten kita yang sifatnya adalah kolom. Jadi kalau kita lihat tadi, ini kayaknya nggak ada space-nya nih gitu. Coba kita akan copy aja kali. Copy. Sekarang kita akan alihkan pembahasan kita ke bagian apa tuh? Ke bagian gutter.
gutters, ini and gutters. Kita paste di sini. Ini kita belajar tentang gutters. Gitu. Terus ini saya mau MD6 aja deh biar selaras. Gitu. Atau ini aduh, kayak kurang ya. Ini HR ada horizontal garisnya. Ini juga biar ada pembatas antar materi kita. Ini juga. Sip. Jadi kayak ada pembatas tuh. Ini pembahasan 1 tadi, ini 2 gitu ya. Terus ini 3, ini 4 sekarang. Oke, gutter. Kita bisa ngasih padding, gampangnya tuh kayak padding gitu ya. Atau padding di antara konten kita. Dengan cara ini, kalau kita mau sifatnya adalah horizontal, kita pakai di row-nya itu GX gitu. X itu sumbu X, sumbu horizontal gitu. GX min berapa gitu. Kita ada batasannya dari 1 sampai 5 kalau nggak salah gitu. Iya kan ya? Dari 1 sampai 5. Oke, cobain dulu. Di paling bawah tadi, ini saya mau hidden aja. Biar lebih bervariasi, ini kan contohnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kita bisa copy lagi aja 2 ini. 6, 6, 6, 6 gitu. Jadi ada 2 baris. Tuh, 1, 2, 3, 4 gitu. Sip. Terus yang pertama kita cobain dulu untuk yang kita kasih di sini GX 5 misalnya gitu. Ngaruh? Tidak. Coba kalau yang versi vertikalnya kita bisa pakai GY, sumbu Y. Jadi sini GY 3 misalnya gitu. Bisa? Nah, bisa nih kalau yang vertikal. Cuman kalau yang horizontal ini kurang. Coba kalau saya nyatuin antara GX sama GY itu ada yang namanya G doang. Tuh, G min gitu. Coba, jadi keduanya sisi vertikal sama horizontal saya mau 4 untuk gutternya. Di paling bawah tuh cuman ketahuan yang si ini nih. Si vertikalnya, horizontalnya tidak ketahuan. Kenapa? Jadi itu teman-teman semuanya. Jadi untuk yang versi horizontalnya tidak ketemu, tapi yang vertikalnya jadi. Entah apa yang merasuki Bootstrap, kenapa tidak bisa? Nah, untuk yang di sini no gutters itu tinggal kita kasih G min 0. Jadi dari 0 sampai 5 gitu. Nih settingannya. Dari 0 sampai 5. G min atau GX min, GY min dari 0 sampai 5. Gitu teman-teman semuanya. Aman. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengenal tipografi. Jadi pada halaman tipografi ini adalah dokumentasi dan contoh untuk tipografi di Bootstrap, termasuk settingan global, kemudian judul, kemudian teks isi, list, dan lain sebagainya. Jadi udah di reset sama si Bootstrap. Contoh, kalau H1 yang awalnya itu dia tulisannya tipe serif, sekarang udah diganti. Jadi kayak gini, H1, H2, H3 settingannya kayak gini. Atau tampilannya udah di refresh ulang sama Bootstrap jadi seperti ini. Gitu. Terus kalau kita mau elemen kita itu bentuk teksnya seperti H1, kita tinggal kasih kelas H1 gitu. Contoh, kita akan ke sini. Kita di sini kasih HR lagi. Kemudian ini kasih, kita akan belajar typography. Terus ini and typography. Ini H2 typography. Contoh kalau kita mau di sini ada P, tulisannya lorem aja misalnya, atau sampai sini lorem ipsum, kan defaultnya kayak gini ya, kayak gini. Kalau kita mau bentuknya persis kayak H2, kita tinggal kasih kelas H2 gitu, kelas H2. Sekarang jadi persis. Cuman sekali lagi untuk semantiknya ini berbeda. Ini masih dianggap paragraf, ini masih dianggap heading 2 atau heading sub ke 2. Terus nih,
Ini semantiknya nggak ada, tapi untuk versi penglihatannya itu sama. Gitu teman-teman semuanya. Untuk semantiknya tidak berubah. Gitu. Sip ya. Cuman sekarang kita bisa juga mengatur display headingnya supaya nanti lebih terlihat menarik gitu. Contoh H1 pakai display 1 sampai display 6 bisa. Ini misalnya saya kasih H3, ini heading 3 gitu. Kasih kelas display 3. Sekarang jadi kayak gini. Lebih gede memang, lebih menonjol, tapi untuk boldnya tidak diperdulikan. Jadi cuman ukuran normal saja. Gitu, silakan dicoba-coba. Terus untuk lead nih. Oke. Jadi lead itu seperti tadi kayak display di bagian heading. Lebih gede tulisannya, cuman ini berlaku di paragraf. Paragraf kita bisa jadikan lead lorem gitu. Ini kita kasih kelas lead. Dia lebih menonjol daripada si paragraf ini misalnya. Kita hapus dulu. Tuh, lebih menonjol dia. Gitu. Itu settingan tipografi di Bootstrap. Dan ini ada beberapa kepentingan, entah teksnya kita mau bold gitu ya, mau italic dan lain sebagainya, silahkan dicoba-coba sendiri. Terus ini juga ada atribut untuk apa ya namanya, untuk singkatan dan lain sebagainya, ada block quote. Silahkan dicoba-coba. Kalau kita mau ngasih ungkapan atau kok ungkapan sih, kutipan ya, kutipan seperti ini. Gitu. Formatnya seperti ini, copy HTML paste gitu. Cuman harus dipahami juga maknanya ya, jangan asal kopas-kopas saja. Kalau mau tulisan di tengah kita kasih kelas text center gitu. Silakan kalau mau list yang tidak dikasih style, ini kan defaultnya kayak ada bullet-bullet gitu ya. Kita tinggal kasih kelas di UL-nya list unstyled gitu. Terus di sini kalau list kita mau sifatnya inline, jadi ke kanan terus, kita kasih kelas di UL-nya list inline. Kalau description list, kita bisa pakai sistem grid. Ini dia kasih 3 sama ini 9. Total 12 gitu. 3, 9. Kita udah belajar tentang sistem grid tadi. Terus selanjutnya teman-teman kita akan belajar tentang images. Sip. Jadi untuk image ini kita itu bisa jadikan dia responsif menggunakan Bootstrap. Contoh. Ini kita bisa pakai image-nya via online aja kali ya. Kalau kita pakai sendiri, saya nggak punya gambar bagus soalnya. Ini aja deh. Ya sorry ya. Untuk developer Mozilla saya pakai image Anda. Copy image address. Oke. Di bawah HR. Ini kita kasih images. Ini and images. H2 images. Kita bikin img gitu, src-nya, source-nya ini kita kopas tadi untuk link dari image-nya. Terus ini adalah ini kayak gini. Secara default tampilannya adalah seperti ini. Oke, cuman kalau kita mau dia lebih responsif, ngikut ukuran layar, makanya kita harus kasih kelas di Bootstrap yang namanya img fluid gitu. Dia lebih responsif. Betul nggak? img fluid. Oke, bener. Gitu. Ini akan kelihatan banget gambarnya kalau kita simpan ke dalam grid. Contoh. Kita udah belajar grid tadi ya. Row. Misalnya ini call md4. Simpan gambarnya di sini. Tuh, wah, enggak. Oke. Oh, sorry. 3 doang. Nah, kayak gini. Tuh, wah, enggak. Terus udah kali kayak gini. Ini tanpa kita kasih kelas img fluid. Cut dulu. Tuh, dia nggak responsif mengikuti width-nya.
gitu. Sekarang ngikut width-nya. Jadi kalau kita kecilin, tuh dia jadi kecil, lebih kecil lagi. Sekarang ngikut width-nya 100%. Gitu, height-nya auto. Bener kan ya, height-nya auto. Oke, width-nya, height-nya auto. Gitu. Kalau ada kita mau kasih kayak border gitu ya, itu namanya IMG thumbnail. Contoh di sini IMG thumbnail. Kita coba lihat tuh ada. Terus apalagi di sini kalau kita mau kasih rounded gitu ya, kalau kita mau kasih apa namanya ini kayak border radius, kita bisa kasih rounded. Cuman ini kayaknya nggak ngaruh deh, karena kita nggak kasih tadi atau gambar kita itu nggak JPEG gitu, tapi PNG. Terus kalau kita mau image kita ada di paling kiri sama paling kanan, kita tinggal pakai floating. Tapi ini jangan digunakan sering-sering. Bahkan kalau bisa jangan digunakan, karena floating itu nggak baik. Gitu. Kalau kita mau ada di tengah, berarti untuk margin sisi horizontal gitu ya, kiri kanan dibikin auto, MX auto. Terus kalau kita mau sifatnya adalah block, kita tinggal panggil kelas di block. Otomatis bikin style kita displaynya adalah block gitu. Atau bahkan untuk versi lain kita bisa pakai div kan untuk displaynya adalah block otomatis. Kemudian untuk isi konten dari div kita kasih text center gitu. Kenapa kok text center? Kenapa kok nggak justify content center kayak tadi ya? Karena pertama ini bukan grid system, dan untuk image ini displaynya adalah inline, jadi bisa. Kemudian udah kayaknya untuk image, silahkan teman-teman coba sendiri aja ya. Yang berikutnya adalah tables atau tabel. Jadi ada beberapa contoh table teman-teman semuanya. Dengan kita ada syaratnya, ada aturannya. Tabelnya kita kasih kelas table. Ini kita bisa kopas aja kali. Ini di bawah kita kasih HR lagi. Kasih komentar tables ini. N tables, H2 tables, kita paste. Hasilnya seperti ini. Gitu, ini defaultnya. Dengan kita tadi ngikut aturannya bootstrap, tablenya kita kasih kelas table. Udah otomatis dikasih style sama dia. Gitu. Kemudian ada variannya. Variannya kalau kita mau table kita itu adalah biru, warnanya seperti ini, tinggal di table kita tambahin table primary. Contoh table primary. Kita lihat hasilnya. Oke, table kita jadi biru. Gitu. Kalau table secondary warnanya jadi abu-abu dan lain sebagainya. Silahkan. Itu tambahin setelah kewajiban kelas table ini. Gitu teman-teman semuanya. Lanjut ke bagian aksen table. Aksen kita bisa kasih table strip untuk seling gitu ya. Seling ini enggak ada, ini polosan, ini ada stripnya, ini polosan, ini ada stripnya gitu. Silahkan dikasih table strip di sini. Bisa tuh. Cuman ketimpa sama yang biru, jadi nggak bagus. Tuh bisa. Terus ini kalau kita mau stripnya by column, jadi enggak strip gitu. Seling dia. Kalau ini kan by row ya, by baris. Enggak strip. Kalau ini berdasarkan kolom. Gitu. Terus kalau kita mau table kita dark, ya udah kita tambahin table dark gitu. Kayaknya tadi ada di varian warna. Nih, table dark. Tuh bisa. Gitu. Kemudian ada yang lebih menakjubkan lagi sih teman-teman semuanya. Kita bisa tambahkan table hover. Nah, gitu. Silakan ditambahkan, silakan pilih table yang mau teman-teman pakai dan menurut teman-teman bagus. Asalkan satu yang nggak norak gitu ya untuk desainnya. Sip.
Tabel aktif digunakan untuk kayak seakan-akan di hover. Itu diaktifin. Lanjut ke bagian figures. Kita udah bahas figures di HTML dan ini ada settingan dari Bootstrap untuk kita membuat figures atau kutipan yang ada gambarnya gitu. Kayak gini. Kalau untuk script HTML-nya kayak gini, figure kelasnya figure, hasilnya ada gambarnya, terus di bawahnya ada captionnya. Gitu. Kalau captionnya kita mau ada di kanan, ya tambahin text end gitu. Text start, text enter, text end. Untuk alignmentnya, untuk text alignment sama dengan right gitu. Gitu. Sip, itu aja kali. Terus yang selanjutnya kita akan bahas mengenai form. Nah, ini yang keren. Jadi di bagian form itu ada bagian form control, select, checkbox gitu ya, range, input group, floating label, layout, validation. Kita nggak bahas semuanya di sini, nanti mudah-mudahan teman-teman semuanya lihat di bagian form ini dan silahkan ditentukan. Contoh, kalau di bagian form control ini dia inputan yang diketik. Kita lari ke form control kayak teks ini ya, teks inputan biasa. Oke, input tipe teks, kemudian ini teks area, terus teks tipe email dan lain sebagainya itu masuknya ke bagian form control. Cara bikinnya ya gampang aja. Contoh di sini HR, terus ini forms, terus ini n forms, terus ini saya kasih H2 forms, terus ini kayaknya kalau nggak salah pertama itu harus ada form group deh. Apa sekarang nggak perlu lagi? Coba di overview. Oh, nggak perlu lagi. Wow, sudah dipermudah sekarang. Berarti sekarang tinggal form. Itu actionnya kosongin aja. Terus di sini ada. Oke, gampang banget sekarang. Ini by the way saya baru buka versi 5.2 loh. Yang kemarin-kemarin saya masih pakai yang versi 5 biasa. Ini udah 5.2. Jadi sekarang tinggal gini dong ya. Pembungkusnya apa? Misalnya saya kasih margin bottom 3. Saya ketik input atau label dulu aja. Label for nama misalnya. Ini nama lengkap. Terus di sini berarti input form control text placeholder nama lengkap, isi nama lengkap. Misalnya gitu. Jadi udah. Oke. Tuh, ini untuk form control termasuk input text area. Gitu, untuk sizingnya kita bisa kasih form control LG atau SM atau defaultnya ya, ukurannya seperti ini. Terus kalau kita mau disable ya udah kita kasih dia area label disable gitu ya, kemudian disabled dan lain sebagainya. Untuk select itu ya tahu lah ya teman-teman semuanya, select kayak gini. Tuh silahkan disesuaikan. Terus untuk checkbox dan radio silahkan. Untuk range ini kayak apa namanya, loading kita gitu, kayak jangkauan gitu, kita bisa seret untuk ininya tuh bisa. Terus untuk input group ini keren banget, menyatukan antara inputan sama icon atau menyatukan antara inputan dengan tombol itu bisa kalau nggak salah. Nah ini ada bisa kayak search gitu, fungsi search kan kayaknya ini tombolnya ada di sini dan lain-lain. Silahkan disesuaikan teman-teman semuanya. Sekarang kita lari ke bagian paling keren yaitu komponen. Bootstrap menyediakan beberapa komponen atau banyak komponen bahkan yang bisa kita langsung gunakan. Contoh di sini ada alert. Alert ini ditujukan untuk memberikan feedback message atau pesan apa ya, pesan timbal balik lah gitu. Kayak gini, ada beberapa jenis alert dan ada satu ini show live alert. Kalau diklik muncul, kalau nggak diklik ya udah gitu. Terus kalau ada yang bisa di close deh kayaknya, bisa di, nah ini HTML-nya bisa di close.
gitu. Terus ada badge ini kayak notifikasi di pojok kanan atas icon kayak gini contohnya. Itu badge namanya. Kalau di Bootstrap ya namanya badge, cuman jangan disamaratakan kayak framework CSS yang lain karena namanya bisa sama bisa beda, dan cara penulisan HTML-nya ya pasti ada aturannya masing-masing. Gitu. Ini ada badge, ada breadcrumb dan lain sebagainya. Silahkan. Yang paling menarik tuh kalau saya biasanya ya pakai alert, pakai button, pakai card. Nah, ini card sering juga dipakai. Jadi bentuknya itu kayak biasanya dipakai untuk para pedagang, website pedagang, kayak ada image-nya, terus ada title-nya gitu ya, title-nya ini jualan apa, deskripsinya singkat, terus ada harganya gitu, terus nanti lihat detail gitu-gitu. Bisa, terus ada modal juga. Modal ini kayak kalau kita klik muncul di paling depan. Coba deh, daripada spoiler ya di awal. Tuh kayak gini nih muncul. Klik muncul. Kayak di sini misalnya ada tombol silahkan mendaftar, daftar. Ini muncul form gitu. Aman. Gitu teman-teman semuanya, ada button, silahkan dicoba-coba sendiri. Yang terakhir kita akan bahas mengenai utilities. Utilities ada banyak banget. Yang pertama API kita skip dulu karena kita belum sampai ke situ. Yang pertama background color itu kalau di Bootstrap otomatis ada ini, ada biru, ada abu, kemudian ada green dan lain sebagainya. Ini dimakan dengan primary, secondary, success, danger, warning, info, light. Silahkan dikasih kelas BG min apa kalau mau background warnanya seperti ini. Background transparan gitu boleh. Terus kalau background radiant. Nah, gini, background primary titik BG gradient, tambahin satu kelas baru. Contoh kayak gak ada contohnya. Wow, kok nggak ada contohnya? Nggak ada contohnya ya. Ya udah. Nah ini kayak contohnya gini deh. Ini kan BG primary titik BG gradient. Jadi di sini ada BG primary spasi BG gradient gitu aja. Sip. Jadi gradasi background biru dan lain sebagainya silahkan. Kemudian borders, kalau kita mau ngasih borders ya tadi ada kelas namanya border, kayak gini bentuknya. Kalau kita mau bordernya yang atas aja berarti border top. Ini kenapa dah border top, kemudian border end untuk kanan, kemudian bottom untuk bawah, start untuk kiri doang itu. Kemudian ini kalau yang kita mau remove, kita kasih border 0, artinya semuanya di remove. Kemudian border top 0 yang di remove atau yang dihapus cuman atas doang dan lain sebagainya silahkan. Kalau kita mau ngasih border warna border, berarti border primary atau secondary atau warna yang tadi ya, banyak banget. Terus ini kalau kita ngisi apa terus salah muncul tulisan boleh dan lain sebagainya silahkan. Kemudian ada juga di sini colors. Bootstrap itu ternyata banyak warnanya kalau kita paham tentang apa sih namanya opacity gitu, tentang kode warnanya. Ini kalau kita mau ngasih warna teks tadi ya, ada banyak primary, secondary, ada success, danger, text warning, info dan lain sebagainya. Gitu. Kalau kita mau ngasih background berarti BG primary gitu. Kalau kita mau ngasih color untuk teks berarti teks min apa warnanya. Gitu. Ada ini aja, nggak boleh ngawur gitu ya. Yang tersedia hanya ini. Kalau kita mau custom ya silahkan bikin file CSS sendiri. Kemudian display dan lain sebagainya. Ini kita ambil yang penting-penting aja. Contoh di sini ada display. Display itu kita tahu ada berapa ya, ada block, ada inline, ada flex dan lain sebagainya. Nah ini caranya gampang banget. Kalau kita mau dia displaynya adalah block berarti kita kasih kelas d block. Kalau inline berarti d inline gitu. Kemudian kalau kita mau menghapus atau menghidden elemen tersebut kita kasih displaynya none gitu, atau bahkan ada breakpointnya boleh silahkan. Terus ada
settingan display kalau kita print Ctrl P gitu. Nah gitu, maka ngapain di settingannya? Display print none atau display print inline boleh. Dan lain sebagainya, ada banyak banget sebenarnya, ada deflag, kemudian ada degrid gitu bisa kok kalau nggak salah. Kemudian D inline flag, D inline block gitu bisa. Nah ini rumusnya, D value atau D breakpoint value bisa. Value-nya ya ini, none, inline, inline block, block, grid, table, table cell, table row, flex, inline flex bisa. Terus kita langsung lari aja ke bagian apa ya, shadow. Shadow atau bayangan itu kalau nggak ada shadow, kalau kita mau shadownya tipis-tipis berarti small shadow. Ini aja sih sebenarnya, shadow SM, shadow untuk yang regular. Kemudian kalau alert, shadow LG. Ini mah cuman bagi body rounded, ini rounded buat border radius dan lain sebagainya. Yang penting ini. Oke. Itu shadow. Kemudian sizing. Kalau kita mau width-nya 25%, ya udah W25, W50, W75, W100, W auto. Untuk width-nya auto. Kemudian kalau height ya udah 25%, 50%, 75, 100 height auto. Jadi kita pakai H ya, H min. Terus kalau kita mau width-nya itu 100% atau max width-nya, maksimal width-nya 100% MW. Kalau kita mau maksimal height berarti MH. Kalau kita mau relatif ke viewport berarti min viewport, itu untuk minimal viewport, ini untuk minimal view height. Ini viewport width, ini viewport height. Ini viewport 100. Ini untuk viewport width 100, sorry. Singkatan sih. Viewport height 100. Itu untuk spacing. Spacing ini ada margin sama padding. Kalau kita mau kasih margin, tadi kan udah saya contohkan banyak ya, ini kayak MB gitu-gitu. Dapatnya juga dari sini dokumentasi ya teman-teman semuanya. Untuk margin kita bisa pakai M, kemudian min apa. Kalau padding P min apa gitu. Kemudian ada side-nya atau sisinya. Ada T untuk top, B untuk bottom. Berarti untuk bottom nih, MB itu. Margin bottom. Untuk start kiri, N kanan, X untuk kanan kiri, Y untuk vertikalnya berarti atas sama bawah. Gitu. Ini size-nya dari 0 sampai 5, bahkan auto pun bisa. Gitu. Jadi ini MB3. Bacanya berarti margin bottom 3. Ini 3. Gitu. Margin bottom 5 atau MX auto berarti margin kiri dan kanan auto. Gitu. Silahkan di otak-atik sendiri di sini. Kemudian untuk teks. Untuk teks itu ada alignmentnya. Kalau kita mau di kiri, mulai dari kiri berarti text start. Kalau tengah text center, kalau kanan text end. Gitu. Atau bahkan ada breakpointnya. Silahkan ditambahkan. Terus yang berikutnya silahkan aja dipelajari semuanya. Vertical line. Ini kan tadi untuk horizontal alignment-nya. Kalau vertical alignment-nya kita bisa pakai line, baseline, dan lain sebagainya. Boleh. Visibility dan lain sebagainya. Silakan ya teman-teman semuanya dipelajari dan dibaca-baca dokumentasi dari Bootstrap ini. Dan jangan lupa tetap belajar tentang native HTML dan CSS-nya. Sip, jadi itu teman-teman semuanya untuk video kali ini. Kita sudah belajar menggunakan Bootstrap. Bukan cara yang paling efektif memang, tapi kita cuman baca-baca dokumentasi dari Bootstrap aja dan kita coba implementasikan ke ya tadi ya oret-oretan kita. Dan untuk kalimat terakhir dari saya teman-teman di video kali ini, jadi gimana? Udah ngerasa nggak penting belajar native HTML sama CSS? Ya, tetap belajar native HTML, CSS, dan JavaScript ya. Gitu. Jangan sampai lupa tentang konsepnya. Kalaupun kita udah sedikit kesenangan menggunakan Bootstrap ini. Sip, jadi saya rasa itu, dan di video selanjutnya
kita akan membuat desain landing page penjualan papan nama. Tahu lah ya, ada papan huruf kemudian ditempel gitu, kemudian namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, dan lain sebagainya. Kita akan bikin studi kasus seperti itu sampai akhir playlist pemrogram web dasar ini. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Fabriansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.